Hari ini kita akan membahas tentang Cut Syifa dan juga Rizky Nazar. Ya, ternyata pembahasan tentang mereka berdua belum selesai karena banyak sekali nih yang minta saya supaya melanjutkan pembahasan tentang mereka berdua. Dan kira-kira hari ini pembahasannya seperti apa? Jadi ada yang meminta saya supaya membahas tentang mereka berdua, kira-kira kelanjutan kebersamaan mereka seperti apa setelah sinetron ataupun juga project mereka sudah selesai. Kalau nggak salah ini ternyata project mereka udah beres, udah tamat. Dan kira-kira kelanjutannya akan seperti apa mereka berdua, apakah akan jauh-jauhan atau mungkin akan masih tetap komunikasinya bagus atau mungkin malah semakin dekat. Kita akan coba untuk memprediksinya dengan media kartu tarot. Oke, kita akan ajak terlebih dahulu untuk mengambil satu kartu ya teman-teman yang baru saja bergabung. Saya ucapkan selamat bergabung, jangan lupa subscribe ya biar nggak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Ya, di kartu ini muncul kartu yang berlambang pedang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedang dan ada seseorang yang mengayuh sampan. Di bawahnya ini ada seseorang juga. Untuk kartu yang muncul di kartu yang pertama ini lebih memperlihatkan energi yang memang agak-agak disangsikan ya oleh para netizen ataupun juga para penonton. Karena di kartu ini memperlihatkan tentang hal-hal yang mungkin bersifat agak kurang mempercayai tentang kebersamaan mereka di masa depan. Jadi kayaknya ada yang berpikir bahwa wah ini proyeknya sudah selesai, paling-paling mereka berdua besok udah saling melupakan, udah kayak nggak terlalu merespon lagi untuk kelanjutannya akan seperti apa. Kemudian juga mungkin udah sibuk masing-masing, yaitu ada yang sanksi dengan hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya ini sesuatu reaksi yang wajar ya dari para netizen ataupun dari para penonton yang kadang-kadang itu juga terbawa oleh situasi dan kondisi yang melihat bahwa wah mereka berdua kayaknya padu di sinetron di project yang sama, tapi kalau di luar mungkin sudah berbeda. Jadi ada yang meragukan hal tersebut. Tapi kita akan melihat di kartu yang kedua akan ada tanda-tanda seperti apa juga. Siapa tahu dari salah satu di antara mereka berdua. Di sini muncul kartu yang berlambang koin emas. Ada 5 koin emas, ada 2 orang lagi yang berjalan bersama. Untuk kartu yang kedua, di sini energinya cukup positif ya, karena ini juga memperlihatkan bahwa mereka berdua itu masih ada kemungkinan untuk bisa bersama. Bersama di sini bisa dibilang kayak pertemuan ataupun juga mungkin ada komunikasi yang terjalin di antara mereka, meskipun intensitasnya tidak seperti yang dahulu saat mereka sedang satu project ya. Jadi kalau misalkan ada para fans dan juga para netizen yang mengikuti sepak terjang mereka berdua terus bertanya-tanya kira-kira mereka berdua gimana ya setelah udah nggak satu paket, udah nggak satu project, apakah komunikasinya bagus atau enggak. Kalau di kartu ini saya lihat lebih memperlihatkan sesuatu yang positif, komunikasi yang masih oke, kemudian juga di antara mereka berdua itu juga terjalin suatu chemistry yang bagus ya di sinetron, dan di dunia nyata itu kayaknya mereka juga akan masih terikat satu sama lain. Terikatnya itu kalau menurut saya ini sesuatu yang positif ya, karena tidak saling melupakan dan masih akan mengingat tentang kebersamaan di masa lalu ataupun saat mereka satu project. Jadi kalau misalkan ada yang sanksi tentang kebersamaan mereka ya nggak apa-apa, wajar. Kalau misalkan masih berpikir bahwa saat di pekerjaan kelihatan bagus, kalau udah selesai bekerja udah sendiri-sendiri. Ya memang ada benarnya, tapi ya nggak kemudian langsung saling nggak kenal kayak itu, kayaknya enggak. Kayaknya mereka berdua masih akan ada komunikasi yang cukup bagus. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang pedang lagi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedang, dan ada seseorang yang seperti baru saja terbangun dari tidur. Di kartu yang ketiga ini saya melihat bahwa mereka berdua itu nanti ada kemungkinan untuk bisa kayak kepergok ataupun juga terlihat bersama. Mungkin ada reuni ataupun juga mungkin ada suatu acara yang undang mereka berdua untuk bareng lagi, itu masih ada kesempatan seperti itu. Dan apakah mereka berdua kelihatan nyaman di situ? Menurut saya kelihatan nyaman dan kelihatan mereka berdua itu saling kayak saling pandang. Ya mungkin teman-teman kalau misalkan kemarin nonton di kalau nggak salah di acara penghargaan itu yang award itu,
kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu mereka berdua ada satu momen yang kelihatan ada kemesraannya, ataupun juga saat mereka bareng itu kelihatan bucinnya gitu ya. Kemarin saya nggak nonton, tapi saya ada yang DM saya di Instagram, kirimkan ke saya, Mas Adit, ini mereka berdua ini kelihatan gini. Oh ya, nah, kalau misalkan memang ada respon seperti itu di luar sana, itu berarti kan nggak cuma di layar kaca, maksudnya nggak cuma di sinetron, tapi ternyata hubungan mereka itu cukup baik di luar sana. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, antara Cut Siva dan juga Rizky Nazar itu kemungkinan memiliki pandangan yang serupa tentang satu sama lain. Cut Siva juga memandang Rizky Nazar seseorang yang baik, Rizky Nazar juga memandang Cut Siva sebagai sosok yang baik dan cantik, rupawan dan sebagainya. Jadi menurut saya lebih banyak energi positif yang muncul di sini. Sesekali mereka berdua kayak berharap suatu saat nanti semoga ada pertemuan yang membuat mereka berdua itu jadi satu proyek lagi, ataupun dipertemukan entah apapun itu, kayak pemotretan ataupun yang lainnya. Oke, ada kartu The Moon. Nah, kartu The Moon ini salah satu dari kartu utama, dan ada rembulan yang bersinar terang, di bawahnya ini ada gambar-gambar binatang, ada yang di darat, ada yang di air. Untuk kartu yang keempat, di sini hasrat mereka berdua masih lumayan tinggi ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai proyeknya, apakah mereka kemudian saling melupakan dan lain sebagainya. Tadi sempat dibaca di kartu yang kedua dan ketiga, kayaknya mereka masih baik-baik saja, dan mungkin ada yang misalkan sanksi dengan kebersamaan mereka, ya kita mewajarkan saja. Setiap orang boleh berpendapat yang baik, berpendapat yang gimana itu terserah, tapi saya lihat di sini kemungkinan dari karakter mereka berdua, Cut Siva itu sosok yang tidak lupa ya, teman seperjuangan, kemudian juga mantan pasangan di sinetron, itu juga kayaknya masih akan membekas di hati. Sebaliknya, Rizky Nazar itu sepertinya masih akan selalu teringat tentang kebersamaan, dan di sini juga kayaknya rasa rindu itu akan muncul, entah itu berapa lama, tapi saya lihat setelah selesai proyek ini, meskipun mereka disibukkan oleh urusan masing-masing, tapi rasa rindu kemudian juga kenangan saat kebersamaan mereka itu masih tetap terjaga. Komunikasi di kartu yang kedua atau ketiga tadi juga sempat terlihat bahwa komunikasi mereka masih terjalin. Kita lihat di kartu yang kelima, kartu Pamungkas. Terima kasih, tadi sebenarnya sudah ada yang berkomentar ya, Giva tadi komentar Giva, maksudnya Rizky dan Siva. Oke, kartu yang kelima, The Hero. Ini juga salah satu kartu utama. Lihat di sini ada seseorang yang duduk di singgah sana, di bawahnya ini ada dua orang yang seperti sangat berhadapan-hadapan. Untuk kartu yang kelima, di sini saya lihat energi dari Cut Siva juga seolah-olah itu kayak mungkin masih teringat tentang kebersamaan di proyek ataupun sinetron yang mempertemukan mereka berdua. Karena bagaimanapun juga mereka berdua itu dipersatukan dalam satu proyek yang entah itu nanti akan sukses atau tidak, dan ternyata sukses besar sehingga membuat nama mereka itu semakin naik. Jadi kalau menurut saya pribadi, dengan kebersamaan mereka itu juga membuat mereka itu semakin paham satu sama lain bahwa ini kita satu proyek itu bukan cuma sebatas kerja, tapi juga ternyata kita sudah seperti keluarga, ataupun juga apapun yang diraih bersama itu juga karena selain memang kerja kerasnya, tapi juga tentang kerjasama di antara mereka itu sangat baik. Apalagi mereka kemarin kalau nggak salah sempat dapat award, sempat dapat penghargaan, dan menurut saya itu adalah salah satu bukti bahwa kebersamaan mereka itu benar-benar tembus ya, dari layar kaca menuju hati para penonton dan juga para netizen. Dan dari kelima kartu yang muncul di sini saya lihat energinya lebih banyak energi positifnya, yang membuat mereka berdua itu sepertinya masih akan ada kebersamaan di luar sana, di luar proyek yang mungkin kemarin mempersatukan mereka. Meskipun sudah bungkus, meskipun sudah selesai, tapi baik dari segi hati, kemudian juga baik dari segi perasaan, mereka masih sangat bagus untuk mengharapkan kebersamaan lagi yang mungkin suatu saat nanti bisa terjalin di antara mereka berdua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa menjawab rasa penasaran, khususnya untuk teman-teman yang sudah hanya sebatas pembahasan sharing
obrol-obrolan semata, hanya sebatas hiburan semata, jadi bukan maksud mendahului kehendak Tuhan semesta alam, sama sekali tidak ya. Karena saya juga manusia biasa yang pastinya tidak luput dari kesalahan. Karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dalam doa, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, dan juga apa yang kita inginkan, jangan lupa doa, usaha, dan juga faktor X, keberuntungan, itu pasti akan selalu ada di sekitar kita ya. Jadi kita boleh mendoakan, kita boleh mendukung idola kita untuk semoga bisa berjodoh, tapi kembali itu semua atas kehendak Tuhan semesta.